Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita yang membahas buku At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sampai pada halaman 96. Masih dalam bab ada pembaca Al-Quran, dan kita masuk dalam subbabnya, yaitu di antara ada pembaca Al-Quran adalah membaca Al-Qurannya dengan mushaf, dan itu lebih afdal daripada membacanya dengan menggunakan hafalan. Keras-keras, dekat-dekat. Membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdal. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdal daripada membaca Al-Quran sekadar mengandalkan hafalannya. Karena melihat mushaf adalah ibadah yang dituntut, sehingga selain membaca, ia juga melihat ayat yang tengah dibacanya. Demikianlah yang pernah dikatakan Qadhi Husain, ulama bermazhab Syafi'i, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, serta banyak kelompok dari para salaf. Imam Ghazali menuturkan dalam Al-Ihya bahwa banyak dari sahabat yang membaca Al-Quran dari mushaf, dan mereka tidak suka jika satu hari saja tidak membaca dari mushaf. Ibnu Abi Daud meriwayatkan banyak dari salaf yang membaca Al-Quran dari mushaf. Saya tidak melihat adanya perbedaan jika dikatakan hal itu berbeda-beda setiap individunya. Membaca Al-Quran dari mushaf menjadi pilihan bagi orang yang bisa mencapai kekhusyukan dengan membaca Al-Quran dari mushaf, juga mengandalkan hafalannya. Membaca Al-Quran dengan hanya mengandalkan hafalan menjadi pilihan bagi yang bisa mencapai kekhusyukan dan tadaburnya dengan hal itu, dan bertambah kekhusyukan dan tadaburnya jika ia membaca dari mushaf. Ini adalah pendapat yang bagus. Kesimpulannya, perkataan dan perbuatan para salaf tersampaikan dengan adanya perincian ini. Ada di antara para ulama terdahulu yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran menggunakan mushaf itu lebih afdal daripada hafalan. Dikarenakan kalau menggunakan mushaf maka terkumpul dua hal, yaitu membaca dengan lisan dan membacanya dengan mata, melihat dan bicaranya. Tapi kalau hanya sekedar dari hafalan, maka cuma sekedar yang keluar dari lisan. Maka kalau ada berkumpul dua ibadah bersamaan, yaitu melihat dan mengucapkan, ini lebih baik daripada cuma satu saja, yaitu mengucapkan. Tetapi ada di antara para ulama yang lain mengatakan tidaklah mutlak yang lebih afdal itu hanya dengan sekedar membaca. Tergantung dengan individunya masing-masing. Ada sebagian orang yang kalau membacanya dengan mushaf dia lebih khusyuk, maka ini lebih baik baginya. Ada juga orang yang kalau membaca dia lebih khusyuk dengan hafalannya, sambil mentadabburinya, sambil mengulang hafalannya, maka itu pun baik untuk diri. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang kedua, bahwa tidaklah harus atau tidaklah mutlak untuk dikatakan membaca dengan mushaf lebih afdal daripada hafalan. Tergantung dengan individunya masing-masing, mana yang lebih membuat dia khusyuk dan mentadabbur Al-Quran ketika membaca. Qiraah bersama kelompok. Ketahuilah bahwa qiraah atau membaca Al-Quran yang dilakukan oleh suatu kelompok secara bersama-sama merupakan perbuatan yang dianjurkan berdasarkan dalil-dalil serta perbuatan para salaf dan khalaf yang jelas. Terdapat riwayat sahih dari Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa beliau bersabda yang artinya, tidaklah suatu kaum mengingat Allah kecuali para malaikat mengitari mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda yang artinya, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala membaca Al-Quran dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali ketenangan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada siapapun yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud dengan sanad sahih yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim. Di antara adab membaca Al-Quran yang lain adalah membacanya bersama jamaah atau berkelompok. Tetapi nanti ada rincian. Dan rinciannya insya Allah saya akan sampaikan di akhir subbab ini. Yang perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah Allah, di dalamnya mereka mempelajari Al-Quran, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, malaikat akan menaungi mereka, rahmat akan turun pada mereka, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Di sini ada yang perlu ditasbih, ada yang perlu dikoreksi. Silakan lihat di terjemahan hadisnya. Tidaklah suatu kaum dan seterusnya. Lalu ada kata-kata, Allah akan menyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Ketemu? Dan Allah akan menyebut mereka pada siapa yang ada di sisinya. Ketemu tidak? Kasih dalam kurung itu malaikat. Dalam kurung malaikat. Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisinya malaikat. Menyebut-nyebut nama mereka di sisi malaikat. Karena kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan sering sebut namanya di sisi malaikat. Malaikat akan membuat manusia di bumi mencintainya. Kemudian di sini dikatakan, Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Perlu diketahui hadis ini dengan lafaz yang ini tidaklah dari Tirmidzi, tetapi ini berasal dari hadis Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Diringkas oleh Imam Nawawi, lalu kemudian beliau katakan ini adalah riwayat Tirmidzi. Yang benar ini adalah riwayat Muslim. Hanya saja ada riwayat Tirmidzi yang mirip seperti itu. Diriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW keluar menghampiri sebuah khalaqah para sahabatnya, lantas bertanya, "Apa yang menyebabkan kalian duduk bermajelis?" Mereka menjawab, "Mengingat Allah Ta'ala serta memujinya karena menunjuki kami pada Islam serta menganugerahi kami nikmat dengannya." Kemudian beliau bersabda, "Jibril telah datang padaku dan mengabarkan bahwa Allah Ta'ala membanggakan kalian di hadapan para malaikat." Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Tirmidzi mengatakan hadis hasan gharib karena tidak meriwayatkan kecuali ini. Banyak hadis terkait hal ini. Darimi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan sanadnya, ia berkata, "Barang siapa yang mendengarkan sebuah ayat dari Al-Quran, maka baginya cahaya." Ibnu Abi Daud meriwayatkan bahwa Abu Darda pernah mempelajari Al-Quran bersama sebuah kelompok yang membacanya bersama-sama. Ia juga meriwayatkan keutamaan mempelajari serta secara bersama-sama dalam satu kelompok dari pemuka salaf.
Khalaf dan para kardi terdahulu. Diriwayatkan dari Hasan bin Atiyah dan Auza'i bahwa keduanya berkata, orang yang pertama kali mengadakan pembelajaran di Masjid Damaskus adalah Hisam bin Ali saat kedatangannya pertama kali kepada Abdul Malik. Adapun riwayat Ibnu Abi Daud dari Dalal bin Abdurrahman bin Arzib bahwa ia mengingkari adanya pembelajaran seperti ini dan berkata, aku tidak pernah melihat ataupun mendengarnya, padahal aku telah berjumpa dengan para sahabat Rasulullah SAW. Maksudnya, aku tidak melihat seseorang pernah melakukannya. Ibnu Wahab berkata, aku katakan pada Malik, apakah Anda pernah melihat suatu kaum berkumpul lalu seluruhnya membaca satu surah hingga selesai? Ia pun memungkiri hal itu dan mencelanya. Ia katakan, bukan seperti ini yang dilakukan orang-orang. Namun seseorang membacakan kepada yang lainnya sebagai contoh, ini merupakan pengingkaran yang berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh para salaf dan khalaf. Sedangkan suatu perbuatan yang masih membutuhkan dalil ditinggalkan. Dan yang menjadi pegangan adalah perbuatan yang telah kami sebutkan, anjuran untuk melakukannya. Akan tetapi membaca Al-Quran dalam suatu perkumpulan memiliki syarat-syarat yang telah kami jelaskan dan hendaknya diperhatikan. Wallahu a'lam. Mengenai keutamaan orang yang mengumpulkan mereka untuk qiraah, banyak nas-nas yang membahasnya, seperti sabda Rasulullah, orang yang menunjukkan pada kebaikan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melaksanakannya. Juga beliau bersabda, sungguh jika Allah memberi hidayah kepada seseorang melaluimu, maka itu lebih baik daripada jika kamu mendapatkan unta-unta merah. Masih banyak hadis-hadis masyhur yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah surat ke-5 ayat kedua, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Tidak diharapkan lagi pahala orang yang berusaha untuk itu. Ada sebagian di antara para ulama yang mengatakan kami baca Al-Quran bareng-bareng. Ada lagi yang mengatakan, oh itu tidak pernah dikerjakan di kalangan para sahabat. Ada yang menyetujui dan ada yang mengingkari. Maka di sini kita butuh perincian. Silakan bapak-bapak mencatat. Berkumpul untuk membaca Al-Quran terbagi menjadi 3. Berkumpul membaca Al-Quran terbagi menjadi 3. Yang pertama, baca sama-sama satu suara. Membaca sama-sama satu suara. Membaca sama-sama satu suara. Jadi bacanya bareng-bareng, rame-rame. Ini ada 2 kondisi. Bagi lagi jadi 2. 1 atau A gitu ya. A. Kalau untuk pengajaran maka boleh. Kalau untuk pengajaran maka boleh. Misalnya guru membaca, gurunya mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin 1, 2, 3. Terus muridnya secara serempak membaca dengan satu suara, ramai-ramai mengikuti suara gurunya dalam rangka pembelajaran, maka ini boleh. Yang B,
dalam rangka peribadatan, dan bukan pengajaran, dalam rangka peribadatan dan bukan pengajaran, maka ini mengada-ngada. Maka ini mengada-ngada. Bahasa syar'inya bid'ah. Semisal orang berkumpul di satu rumah atau di satu masjid, baca Yasin sama-sama. Kita lepaskan masalah Yasinnya. Masalahnya adalah bacanya sama-sama dan tidak ada gurunya. Tidak ada gurunya. Misalnya cuma sekedar dipandu oleh musinya, mari kita membaca surat Yasin, bla 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 bla, silakan. Kemudian masing-masing membaca satu-satu sendiri-sendiri secara serempak dengan satu suara. Yasin wal Qur'anil Hakim sama-sama. Tanpa ada gurunya, maka ini sesuatu yang diada-adakan yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak pernah dikerjakan oleh tabi'in dan tabi'in setelahnya. Dan memang begitulah kebanyakan di antara masyarakat melakukannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut ketahuan bisa tidak bisanya baca Quran. Maka kebanyakan di antara mereka menyengaja untuk mengadakannya demikian supaya terkamuflaselah orang yang betul-betul tidak bisa baca Quran di antara mereka. Maka banyak di antara mereka yang pegang surat Yasin atau buku yang ada Yasinnya, tapi cuma sekedar komat kamit saja. Dia tidak bisa baca. Tetapi sengaja dibikin begitu karena kata orang kalau nanti disuruh eja satu-satu maka tidak ada yang mau datang. Kenapa tidak ada yang mau datang? Karena takut ketahuan dia bisa baca Quran. Memang begitu. Saya pernah ngisi di salah satu tempat pagi-pagi, dimulai dengan membaca Yasin. Saya disuruh pandu. Kalau saya dalam pandu untuk mengajarkan, semuanya jangan membaca. Saya dulu yang baca Yasin 1, 2, 3. Kalau ada yang mau begitu, silakan dalam rangka untuk pengajaran. Tapi ketika disuruh memandu lalu kemudian baca sendiri-sendiri, maka ini adalah perbuatan yang diada-adakan. Dikarenakan memang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabatnya. Selain itu, kenapa dibuat begitu? Dikarenakan memang sebagian dari mereka tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa memang kalau tidak bisa baca Quran? Kalau nanti disuruh satu-satu ikuti satu-satu seperti orang belajar Quran, maka tidak ada yang mau datang kajiannya. Takut ketahuan. Saya banyak dapatkan yang demikian. Jangan dibikin gitu, jangan di satu-satu. Nanti orangnya dari kajian, kan malu nanti tidak bisa baca Quran. Padahal prinsip dari belajar adalah bahwasanya orang dari tidak tahu jadi tahu, dari tidak bisa membaca jadi bisa membaca. Itu yang namanya belajar. Makanya tidak boleh malu walaupun sudah tua. Belajar Al-Quran itu harus. Setiap orang dituntut untuk bisa baca Quran. Maka sekalipun dia belajar saat umurnya sudah tua, maka itu lebih bagus daripada bentuknya pengajiannya bacanya sama-sama lalu kemudian selamanya tidak bisa baca Quran. Dikarenakan dirinya terkamuflasekan oleh orang-orang yang lain. Yang kedua, tadi kan yang pertama baca Quran satu suara, sama-sama, serempak. Ini ada dua keadaan. Kalau bentuknya pengajaran maka bagus, boleh. Tapi kalau dalam bentuk peribadatan biasa, tidak ada niat untuk belajar, sekedar ayo sama-sama selesai, maka ini adalah sesuatu yang mengada-ngada, tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dan para sahabat. Kondisi yang kedua, Yang kedua, satu orang membaca, yang lain dia mendengarkan. Satu orang membaca, yang lain mendengarkan.
Orang kedua membaca, yang lain mendengarkan. Terus lagi. Jadi satu orang membaca, yang lain dengarkan. Sudah selesai, orang kedua membaca, yang lain dengarkan. Kemudian orang ketiga membaca, yang lain dengarkan, dan seterusnya. Jadi bacanya satu-satu. Seperti orang tadarus. Kalau Ramadan, ya, giliran satu-satu. Satu baca, satu baca, satu baca. Yang lain mendengarkan. Sudah. Ini ada dua lagi. Yang A ada dua lagi. Yang A orang kedua, ketiga, orang kedua, ketiga mengulang bacaannya orang pertama. Orang ketiga mengulang bacaan orang pertama. Misalnya saya membaca amma yatasaalun, di hadapan saya ada 10 orang. Saya suruh ikuti. Mereka ini orang kedua. Amma yatasaalun. Kamu semuanya satu-satu mengulang apa yang saya baca. Ya. Maka ini boleh. Ini boleh. Banyak catatannya. Dia juga banyak di satu halaman catatannya. Yang B, orang kedua, ketiga sekedar melanjutkan. Orang kedua, ketiga sekedar melanjutkan. Misalnya saya baca amma yatasaalun, orang kedua melanjutkan anin naba'il 'azim, orang ketiga melanjutkan alladzi hum fihi mukhtalifun. Orang kedua, orang ketiga tidak mengulang bacanya orang pertama, tapi sekedar melanjutkan. Orang kedua melanjutkan bacanya orang pertama, orang ketiga melanjutkan bacanya orang kedua, dan seterusnya. Ini boleh. Ini boleh. Tapi perlu diperhatikan, tidak pakai mic keluar masjid. Ya. Nanti kalau di bulan Ramadan sudah selesai tarawih, lalu kemudian orang baca Quran menggunakan mic, pakai tadarus. Kalau tanpa mic-nya boleh. Tanpa mic-nya. Misalnya hanya di dalam masjid. Kalau menggunakan mic-nya, maka ini jangan. Karena potensi yang pertama mengganggu orang. Jam sekian malam ini waktunya istirahat orang. Ya. Orang juga bisa kalau baca Quran di dalam masjid saja kan bisa. Tidak harus keluar. Orang di luar kadang di aktivitasnya di dalam rumah tidak lagi mendengarkan Quran yang keluar dari masjid. Akhirnya Quran dilalaikan oleh orang-orang di dalam rumah. Potensi yang kedua, kalau suaranya bagus, maka potensi riya. Kalau suaranya jelek, potensi mempermalukan diri sendiri. Sebagian masjid ada yang memang disengaja disewa kori-kori MTQ. Bagus dari sisi kalau dia ngajinya dalam masjid. Kalau menggunakan keluar, maka potensi mengganggu orang. Termasuk kalau punya komplain itu orang kafir. Orang kafir tidak bisa mengkomplain azan, karena azan memang disyariatkan untuk keluar. Tapi kalau ada orang kafir mengkomplain Quran yang keluar dari masjid, maka mereka punya alasan. Dikarenakan kita tidak punya dalil. Zaman Nabi SAW tidak ada yang namanya membaca Quran keluar dari
dari menara masjid atau dari masjid secara keluar keras. Ya. Kalau seandainya suaranya bagus, ya mending, maka potensinya adalah riya untuk diri sendiri. Tapi kalau dia suaranya amburadul, maka potensi untuk mempermalukan diri sendiri. Dan kebanyakan di masjid-masjid begitu. Yang disuruh baca, bacanya hancur. Ya, bacanya tidak jelas makrosnya. Ya, bacaannya kacau, panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan. Lalu kemudian orang pun berkata dalam rumah, orang ini sebaiknya, bagusnya dia ngaji di dalam rumahnya saja atau di masjid saja. Kalau begini kan kita jadi dengar dan kita ikut mencela. Nah, yang ketiga, kondisi ketiga, kalau yang pertama tadi apa ya? Orang berkumpul baca serempak satu suara, ya. Iya, sama-sama. Ya. Kondisi yang ketiga, sekedar kumpul, tapi yang dibaca beda-beda. Sekedar kumpul, yang dibaca beda-beda, dan tidak mendengar satu sama lain. Sekedar kumpul, yang dibaca beda-beda. Ada yang baca An-Nas, ada yang baca Yasin, ada yang baca Al-Kahfi. Ya. Kemudian tidak saling mendengar. Tidak saling mendengar. Kalau kumpulnya tempatnya terpisah, maka boleh. Misalnya di dalam masjid ini ada yang di pojok sana, ada yang di pojok sana, ada yang di sini, ada yang di sini. Kumpulnya di satu tempat, tapi posisi duduknya bisa pisah. Ini ngerti ya maksudnya? Berkumpul, tapi posisi duduknya bisa pisah. Maka ini boleh. Maka ini boleh. Tapi kalau kumpulnya satu lingkaran, maka ini mengada-ngada. Saya ulangi, jadi orang berkumpul. Bab ini tadi kan apa babnya? Keutamaan untuk membaca atau qiraah dengan berkelompok. Ada di antara para ulama yang bolehkan dan ada yang melarang. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ada yang merasa dirinya pernah melakukan, ada yang mengatakan saya tidak pernah melakukan. Ada yang mengatakan saya dulu begini, dan ada yang mengatakan oh Nabi, sahabat Nabi dulu tidak begitu. Maka ini pertentangan ini dibagi menjadi beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, kalau orang cuma sekedar kumpul, kalau orang berkumpul, bikin halaqah, lingkaran, lalu kemudian membacanya satu suara. Misalnya Yasin sama-sama semuanya, Yasin, wal Quran, Hakim. Kalau ini dilakukan dalam rangka bentuk pengajaran, semisal gurunya membaca dulu, kemudian murid-muridnya semuanya mengikuti, maka ini boleh. Tapi kalau murni dalam bentuk ibadah, tidak dalam rangka untuk pengajaran, maka ini mengada-ngada. Kemudian keadaan yang kedua adalah kalau satu orang membaca lalu kemudian yang lain mendengarkan. Maka ini ada dua keadaan lagi. Kalau satu orang membaca lalu kemudian yang orang kedua, ketiga dan seterusnya dia mengulangi apa yang dibaca oleh orang pertama, maka boleh. Kalau seandainya orang kedua, orang ketiga dan seterusnya sekedar melanjutkan, maka ini juga boleh. Tapi dengan catatan, kalau modelnya seperti Ramadan menggunakan mic, maka ini tidak boleh. Dikarenakan potensi mengganggu orang itu jelas. Apalagi kalau bacanya rusak.
Kalau seandainya bacanya baik, maka potensi riya, sekedar pamer suara. Kalau seandainya bacanya rusak, maka potensi yang lainnya itu mempermalukan diri sendiri. Maka bacalah di dalam masjid saja. Dan yang paling bagus adalah di mana ada gurunya. Kalau ada gurunya maka sudah jelas boleh. Kemudian yang ketiga, sekedar kumpul, kemudian yang dibaca beda-beda. Tidak satu suara dan tidak satu bacaan. Maka ini ada dua keadaan. Kalau misalnya posisi duduknya misah, kumpulnya di masjid, tetapi duduknya misah-misah. Misalnya lagi iktikaf, ada yang tidurnya di pojok sana, ada yang tidurnya di pojok sana, masing-masing tengah malam baca Quran. Suaranya agak keras, ya, suaranya serentak berkumpul, tapi tidak satu suara dan tidak satu bacaan. Ada yang baca ini, ada yang baca itu, ada yang baca ini, beda-beda juznya. Maka ini boleh. Tapi kalau dikumpulkan dalam satu lingkaran, mari kita membaca apapun yang kamu mau. Saya baca ini, kamu baca ini, kamu baca ini, yuk kumpul sama-sama. Maka ini sesuatu yang sebenarnya tidak ada tuntunannya. Nah, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam. Dua qori ya. Bacanya sama. Satu kadang baca, kadang-kadang nanti ada kayak refnya. Ya, kayak ada refnya. Wallahu a'lam. Ya. Biasanya kebanyakan yang melakukan demikian, kebanyakan yang melakukan demikian hanya berkutat atau berfokus pada keindahan suara saja. Berfokus pada keindahan suara. Dan kemudian direkam, kemudian disebarkan. Di satu sisi baik, di satu sisi orang yang melakukannya perlu jaga hati, perlu menjaga hati. Karena kalau hanya sekadar untuk bagus-bagusan suara, dan kebanyakan MTQ itu demikian, kebanyakan kori-kori MTQ demikian. Saya katakan demikian karena saya dulu kori MTQ. Zaman kecil saya suka juara MTQ. Mama saya dulu kori MTQ. Ya, kami memang dulu, zaman dulu yang karena tahu, setiap tahun pasti ikut MTQ. Ya. Dan yang menjadi fokus kami sebenarnya bukanlah masalah mentadabburi Al-Qur'annya, bukan masalah memahami artinya, menghafalnya, itu tidak jadi fokus. Yang betul-betul menjadi fokus adalah keindahan suara, keren-kerenan, cengkok-cengkok. Ya, nanti kalau menang ya berarti juara, hebat. Itu yang lebih difokuskan. Buktinya Al-Quran yang dibaca tidaklah memberikan dampak positif bagi pembacanya, kori-kori. Berapa banyak kori-kori A. Kalau sudah menang kan nanti dijejer. Pemenang laki-laki, pemenang perempuan. Sudah selesai, salam-salaman. Bukan mahram. Bu, selamat yang menang. Pernah saya lihat kori dan korianya pelukan pula. Pernah foto bareng, dipaku lagi. Dan itu bukan istrinya. Ya. Memang demikian. Yang menjadi fokus bukan masalah bacaan, bukan masalah mentadabburinya, memahami artinya, mengaplikasikan isinya. Orang lebih banyak dengan masalah ini. Yang disibukkan adalah keindahan suara, juara, hebat, dipuji. Oleh karenanya saya katakan yang demikian pada satu sisi dia baik, tapi pada satu sisi orang yang melakukannya harus jaga hati. Di mana dia kalau sekedar yang difokuskan adalah indah-indahan bacaan, bagus-bagusan suara, tinggi-tinggian nada, maka ini bisa terjatuh pada yang namanya riya. Kemudian ghulu, berlebihan dalam membaca Al-Quran. Ulangi, tidak kedengaran.
imam baca Quran dengan mushaf. Ketika sholat membaca dengan mushaf. Ya. Ada mantan budaknya Aisyah radhiyallahu anha mengimami Aisyah dengan membaca Al-Quran. Imam sholat tapi membaca mushaf. Ya. Maka di sini para ulama ada yang mengatakan bolehnya membaca Al-Quran di dalam sholat dengan menggunakan mushaf. Tapi perlu diketahui bahwa riwayat tentang perimaman maulanya Aisyah, mantan budaknya Aisyah kepada Aisyah, di mana dia mengimami Aisyah dengan menggunakan Al-Quran atau membaca dengan mushaf, itu terjadi pada saat sedang sholat sunnah di malam hari, tidak pada sholat wajib. Tidak pada sholat wajib. Oleh karenanya tidak bisa seseorang mengimami orang menggunakan mushaf apabila dia menggunakannya pada saat sholat wajib. Dan dia diperbolehkan untuk menggunakan mushaf manakala sholat sunnah, dikarenakan keduanya beda. Ya. Dikarenakan keduanya beda. Sebagaimana sholat sunnah, walaupun orangnya mampu berdiri, boleh duduk. Walaupun dia tidak masalah untuk berdiri, maka untuk sholat sunnah boleh dikerjakan dalam keadaan duduk. Tapi itu tidak berlaku untuk sholat wajib. Ya. Nah, dan untuk membaca mushaf, riwayat Aisyah dan riwayatnya budaknya Aisyah, mantan budaknya Aisyah, itu terjadi pada saat sedang sholat sunnah di malam hari. Maka kalau sholatnya tarawih, sholatnya sholat tahajud, maka boleh menggunakan mushaf. Tapi kalau sholatnya adalah sholat wajib, maka tidak bisa menggunakan mushaf. Dan yang benar adalah kalau tidak memiliki bacaan kecuali sekedar yang dihafal, itu lebih bagus. Dan itulah yang benar dibandingkan dengan orang bacanya dengan yang bukan hafalannya tetapi menggunakan mushaf kalau dalam sholat wajib. Saya pernah dengar Syekh Shalih Fauzan mengatakan demikian. Salah. Yang benar itu adalah dia baca dengan hafalannya walaupun cuma sedikit. Kesimpulannya beliau demikian. Sebagian masjid sekarang diberikan Quran yang besar-besar, terus kasih diam. Nanti sholat maghrib, sholat isya, dikarenakan imam yang dipekerjakan juga tidak terlalu banyak hafalannya, dia bacanya dari mushaf. Ini salah. Ya. Lagi. Ya. Bagaimana pada saat kajian seperti ini, seorang ustaz menjelaskan pada suatu ayat Allah berfirman, kemudian jamaahnya membaca bersama-sama ayat itu. Ustaznya baca dulu apa enggak? Memangnya ada kejadian? Saya pernah mendengar ini tausiah ustaz yang seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ustaznya baca duluan, ya ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, itu dibacakan bareng-bareng di luar dari hafalan atau gimana? Dengan menggunakan hafalan atau menggunakan mushaf? Pakai mushaf. Itu MP3 Ustaz, jadi saya kurang tahu dia membaca hafalan atau Enggak bisa kita hukumi. Ya, kita tidak tahu kondisinya. Tapi kalau misalnya begini, puasa Ramadan itu diwajibkan berdasarkan ayat yang kita semua sudah tahu. Apa ayatnya? Kemudian orang bacanya sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Maka boleh, tidak masalah. Karena bentuknya pengajaran. Tidak masalah. Habis, kita lanjutkan dulu sedikit. Membaca Al-Quran secara bergiliran. Membaca Al-Quran bergiliran, yaitu berkumpulnya orang dalam satu kelompok, kemudian sebagian membaca 1/10 Al-Quran, 1 juz, atau berdasarkan kesepakatan, kemudian diam. Selanjutnya bacaan diteruskan oleh yang berikutnya dan seterusnya. Hal ini baik dan boleh. Imam Malik pernah ditanya mengenai hal ini dan ia menjawab, tidak mengapa. Membaca Al-Quran secara bergiliran ini masuk dalam yang keberapa tadi ya? Yang keadaan kedua. Model yang
kedua, di mana orang kedua, ketiga dan seterusnya dia melanjutkan bacaan orang yang sebelumnya. Maka ini kata Imam Nawawi boleh, tidak mengapa dan ini baik. Dan Imam Malik ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan tidak mengapa. Dan ini adalah pendapat yang benar. Karena ada di antara ustaz-ustaz sunnah juga yang mengatakan ini adalah bid'ah. Tetapi yang benar dia bukanlah bid'ah. Tetapi ini sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana kata Imam Nawawi dan kata Imam Malik. Membid'ahkannya butuh dalil. Butuh. Dan para ulama banyak di antara mereka yang mengatakan tidak mengapa. Mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sebab penting yang patut diperhatikan. Ketahuilah bahwa ada banyak hadis sahih dalam kitab sahih ataupun kitab lainnya yang menunjukkan mustahabnya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini bagusnya kalau mic-nya dua. Mustahab itu artinya disukai. Banyak dalil yang mengatakan disukainya untuk membaca Al-Quran dengan mengeraskan suara. Jadi mustahab, kita perlu tahu juga istilah-istilah yang demikian. Mustahab maknanya disukai. Ada pula asar-asar yang menunjukkan mustahabnya menyamarkan suara dan merendahkannya. Insya Allah kami akan menyebutkan intinya secara sederhana yang menunjukkan hukum asalnya. Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya mengatakan, titik tengah antara hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang bermacam-macam dalam hal ini, jika dengan menyembunyikan suara lebih menjauhkan diri dari riya, maka hal ini lebih afdol pada kondisi orang yang mengkhawatirkan hal itu. Jika ia tidak mengkhawatirkan riya, dengan mengeraskan bacaannya, maka membacanya dengan keras lebih afdol baginya karena amalan yang dilakukan lebih banyak. Faidahnya menyebarkan pada yang lainnya dan manfaat yang menyebar lebih afdol dari makna yang didapat olehnya sendiri. Karena bacaan tersebut dapat membangunkan hati pembacanya, mengumpulkan keinginannya juga pendengarnya untuk memikirkan kandungannya, menyingkirkan kantuk, menambah semangat, membangunkan orang lain yang tertidur atau lalai serta menyemangatinya. Di antara para ulama kita ada yang mengatakan bahwa mengeraskan suara lebih baik. Ada yang mengatakan membacanya tidak dengan keras suaranya itu lebih baik. Pertentangan-pertentangan yang ada, dicari jalan tengahnya. Jalan tengahnya adalah kalau orang yang membacanya dengan keras bisa terkena dengan riya. Kalau dia keraskan nanti ada potensi riya, maka lebih baik untuk dipelankan. Tetapi kalau tidak dikhawatirkan riya dan bahkan bisa memberikan efek positif kepada orang yang mendengarnya, misalnya orang yang mendengarnya menjadi lebih terbuka. Atau ada orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, kemudian dia mendengar orang baca Al-Quran yang baik, dia ikut mendekat, kemudian dia ingin belajar. Jadi ada tergugah mau belajar supaya bisa baca Quran dengan baik juga, maka ini baik. Efek positif bagi orang yang membacanya sendiri dengan keras adalah terhindar dari kantuk. Coba kalau kita membacanya diam gitu, itu kan nanti lama-lama ngantuk. Kalau dia dikeraskan, maka dia terhindar atau terusir rasa kantuknya. Dan kalau orang sedang menghafal, maka akan lebih bagus hafal, proses hafalan itu kalau dikeraskan. Ya, istri saya dulu waktu di Saudi, waktu sekolah hafalan, kadang-kadang kami, saya bilang coba pelankan dikit suaranya, karena saya lagi mengerjakan tugas kampus. Dia sendiri mengerjakan tugas sekolah, yaitu menghafal. Dan menghafal kalau diem itu susah masuknya. Jadi perlu dia mengeraskan suaranya. Kadang dia di dapur, baca Quran di dapur, di atas kursi, dikeraskan sendiri bacanya. Karena memang kalau dikeraskan itu lebih masuk ke telinga. Coba aja tanya adik-adik tahfidz ini pada kemana dia?
Pada ngapal. Gimana? Pada ngapal ya. Kenapa? Ya, dia ada tahfidz itu dia kalau diem aja susah dia ngapal. Tapi kalau dia duduk sana keras sendiri, yang satu duduk keras sendiri sana duduk sendiri lagi keras sendiri, maka akan lebih mudah baginya untuk menghafal. Lebih menambah semangat. Dan kalau ada orang yang tertidur, maka bisa jadi ikut semangat bangun. Misalnya lagi i'tikaf. Kalau i'tikaf, ada yang i'tikaf cuma pindah tempat tidur toh. Ya, tidak ada bedanya antara masjid dengan rumah. Di situ dia tidak ngapa-ngapain kecuali tidur. Habis selesai tarawih dia tidur, nanti menjelang sahur baru dia bangun lagi. Maka orang yang sedang i'tikaf sama-sama, kalau dia keraskan suaranya, maka mungkin bisa membangunkan orang yang sedang i'tikaf. Dan ini baik. Mereka katakan, jika ada maksud dari maksud-maksud tersebut, maka mengeraskan suara lebih afdol. Jika maksud-maksud ini berkumpul, maka berlipat gandalah pahala tersebut. Imam Ghazali rahimahullah berkata, oleh karena itu kami katakan, membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdol. Yang dibahas adalah hukum masalah ini. Asar-asarnya banyak dan akan saya sebutkan sebagiannya. Di sini ada faedah penting. Kalau punya stabilo, punya bolpen, garisi. Jika maksud-maksud ini berkumpul, maka berlipat gandalah pahala tersebut. Jika maksud-maksud ini berkumpul, maka berlipat gandalah pahala tersebut. Garisi, tulis, ini adalah kaidah global. Ditulis ini adalah kaidah global. Apa kaidah global ini? Kaidahnya adalah apabila seseorang beramal dengan sekian banyak niat, maka pahalanya lebih besar daripada hanya dengan satu niat. Misal, ada orang sedekah. Sedekahnya untuk orang miskin, dapat satu sedekah. Orang miskinnya, keluarganya sendiri, dapat dua sedekah. Ya, karena yang diberikan kepada keluarga sendiri lebih baik daripada yang diberikan kepada orang yang tidak dikenal. Yang ketiga, kalau didatangi rumahnya jadi silaturahim, dapat tiga lagi 3 hal yang semuanya baik. Ya. Maka kalau ada seseorang bisa beramal satu, tapi niatnya bisa dikembangkan, niatnya bisa dia macam-macam kan. Saya mau kesana, niat saya mau sedekah. Yang kedua, sedekahnya lebih bagus dikarenakan itu adalah buat keluarga. Yang ketiga, kalau kesana itu adalah silaturahim. Yang keempat itu kan tante. Tante kan adalah kesayangannya orang tua kita. Berarti ini bentuk bakti pada orang tua. Kumpulkan lagi yang lain. Jadi sekian banyak niat untuk satu pekerjaan, ini lebih bagus daripada cuma satu niat. Misalnya, ke rumah tante, ngapain? Ya ngasih sedekah. Sudah, dia tidak bisa kembangkan niatnya, maka jadilah pahalanya terbatas pada apa yang dia niatkan. Ya. Maka di sini para ulama banyak menyebutkan orang yang berilmu akan lebih banyak dapat pahala daripada orang yang tidak berilmu. Karena orang yang berilmu tahu bagaimana cara mengembangkan niat. Dan orang awam biasanya dia hanya bekerjakan amal sebatas yang dia tahu. Apakah orang awam tahu bahwa orang yang tidak pernah belajar, kira-kira tahu nggak dia bahwa kalau sedekah untuk untuk keluarga itu bisa dapat 3 kali lipat daripada sedekah kepada orang lain, walaupun sebelah rumah. Kebanyakan di antara mereka tidak mengetahui. Kalau kita gendong-gendong anaknya orang, misalnya saya ketemu sama si Fulan bawa anaknya yang masih kecil. Ya. Kemudian saya, lucunya. Maka kalau orang awam, dia akan gendong-gendong atau peluk-peluk anaknya orang sekedar hanya gemes. Dan itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau dia adalah orang yang berilmu, maka dia bisa kembangkan niatnya. Satu, ini bentuk kasih sayang.
dan Allah akan menyayangi orang yang menyayangi orang. Yang kedua, ini adalah sunnah Nabi. Karena Nabi sangat suka dengan anak kecil. Nabi suka menggendong anak kecil, sebagaimana Hasan dan Husain. Nabi suka mengginikan anak kecil, sebagaimana ketemu dengan anak kecil yang hilang burungnya, yang beliau akhirnya namakan anak itu dengan nama Aba Umair. Ya. Yang ketiga, ini adalah bentuk menyambung cinta kasih dengan si bapaknya. Ya. Karena kalau kita gendong anaknya, bapaknya kan jadi senang kepada kita, atau kita menjadi lebih akrab. Maka niat yang dikembangkan ketika menggendong anak kecil oleh orang yang berilmu akan lebih banyak pahalanya daripada yang dilakukan oleh orang awam. Bentuk dakwah supaya dia, kalau kita gendong, misalnya saya dulu di PTR awal-awal mulai dakwah di Balikpapan di Rumher, ada ikhwan yang kelihatan dia kadang ke masjid, kadang enggak, kadang ke masjid, kadang enggak. Kalau datang ke masjid diam gitu. Akhirnya suatu hari saya kenalan, keluar dari masjid. Siapa mas namanya? Fulan. Tinggal di mana? Di blok yang situ. Mampir Ustaz. Maka saya mampir. Kebetulan dia anak kecilnya. Anak kecilnya kita gendong, kita cium. Kemudian suatu ketika bapaknya nitip anaknya. Saya mampir di rumahnya, bapaknya pergi sebentar keluar mau cari sesuatu. Anaknya kemudian buang air, kita bawa ke kamar mandi, kita cebokkan. Keluar loh, kenapa kok dia ganti celana? Iya tadi buang air, terus saya cebokkan. Besok-besoknya menjadi lebih akrab. Akhirnya tadinya istrinya nggak berjilbab, karena suaminya selalu undang di rumah makan. Kadang-kadang istrinya mendengar pembicaraan kami. Kadang-kadang saya katakan, suami harus kontrol istri harus pakai jilbab mas. Istri yang dengar, jilbabnya kayak apa? Jilbabnya harus yang besar, yang gini. Besoknya sudah berubah. Istri yang tadinya tidak pakai jilbab sama sekali, kalau keluar rumah, akhirnya kemudian pakai jilbab besar, tertutup auratnya. Sekarang ngaji, anak-anak semuanya sekolah agama. Dari yang tidak tahu jadi tahu. Hanya dari sekedar gendong-gendong anaknya. Nah, ini adalah kaidah umum bahwasanya apabila seseorang bisa beribadah dengan memvariasikan pahala, memvariasikan niat, maka ini lebih banyak pahalanya daripada sekedar 1-2 niat saja. Terdapat riwayat dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu dengan seksama sebagaimana Allah mendengarkan suara merdu seorang nabi yang sedang menyandungkan Al-Quran atau mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Arti artinya atau mendengar adalah istima'ah atau mendengarkan dengan seksama. Ini merupakan isyarat keridhaan dan penerimaan. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah diberikan kepadamu sebuah seruling dari seruling-seruling keluarga Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah berkata padanya, sungguh aku melihat diriku mendengarkan bacaan Al-Quranmu tadi malam. Hadis riwayat Muslim yang juga beliau riwayatkan dari riwayat Buraidah bin Husain. Diriwayatkan dari Fadlah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat senang mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara merdu daripada seseorang yang mendengarkan bidu wanitanya menyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lihat catatan kakinya. Catatan kaki nomor 83, hadisnya dhaif. Hadisnya tidaklah sahih. Loh, kok Imam Nawawi bawa hadis dhaif? Imam Nawawi manusia biasa. Beliau adalah seorang ulama besar, tetapi yang namanya ulama sekalipun kadang-kadang ada tersilap 1-2 ilmu yang mereka tidak tahu.
Dan beliau mengetahui bahwasanya hadis ini adalah riwayat Ibnu Majah, tetapi beliau tidak tahu bahwasanya hadisnya dhaif. Dikarenakan beliau manusia biasa. Tapi kita harus yakin bahwasanya hadis ini tidaklah sahih. Diriwayatkan juga dari Abu Musa yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengenali suara rombongan orang-orang Asy'ariyah dari bacaan Al-Quran yang mereka baca ketika mereka memasuki malam. Dan aku mengetahui tempat-tempat persinggahan mereka dari suara bacaan Al-Quran mereka pada malam hari. Walaupun sebelumnya aku tidak melihat tempat persinggahan mereka di siang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Asy'ariyah di situ bukan orang Asy'ari orang ini ya. Akidah Asy'ari bukan. Asy'ariyah di sini bukan akidah Asy'ari. Asy'ari di sini adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari. Ini suku al-Asy'ari. Sukunya Abu Musa. Ibarat kalau kita Bugis. Diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan lainnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar suara riuh orang-orang di dalam masjid. Kemudian ia berkata, sungguh diberkahi orang-orang ini dahulu, mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Banyak hadis mengenai disyariatkannya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Riwayat dari Ali yang barusan ini adalah riwayat yang dhaif. Sungguh diberkahi orang-orang yang dahulu, mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ini tadi adalah riwayat yang dhaif. Antum bisa lihat di catatan kakinya. Catatan kaki nomor 86, athar dengan sanad yang dhaif. Hadisnya atau asarnya tidaklah sahih. Banyak hadis mengenai disyariatkannya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Yang bersumber dari atsar pun tak terhitung banyaknya. Yang akan disebutkan yang paling masyhur. Semuanya mengenai orang-orang yang tidak khawatir terjangkit riya, ujub dan juga bersifat buruk lainnya, dan tidak mengganggu jamaah lainnya. Sungguh sekelompok salaf lebih memilih merendahkan suaranya karena khawatir sebagaimana yang telah kami sebutkan. A'masy berkata, aku pernah mengunjungi Ibrahim ketika ia sedang membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian seseorang meminta izin untuk menemuinya. Maka ia pun menutupnya, lalu berkata, jangan sampai orang ini melihat bahwa aku membaca Al-Quran setiap saat. Abu Aliyah berkata, aku pernah duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Lalu salah seorang dari mereka berkata, malam ini aku telah membaca Al-Quran sekian. Mereka pun menimpali, inilah bagianmu yang kau peroleh darinya. Abu Aliyah berkata, aku pernah duduk sama sahabat-sahabat Rasulullah. Salah satu dari orang-orang ada yang berkata, tadi malam aku baca Al-Quran sekian loh. Maka sahabat pun mengatakan, inilah bagianmu yang kau peroleh darinya. Apa maksudnya? Lihat di halaman di catatan kaki 87. Maksudnya, gara-gara dia mengumbar-umbar bacaannya, dia katakan, tadi malam aku baca Quran sekian. Maka sahabat Nabi pun mengatakan, berarti kau tidak dapat pahala dengan bacaanmu dikarenakan sekarang kau umbar-umbarkan atau ujub, sombong dengan bacaannya semalam. Mereka ini berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang menyembunyikan suara bacaan Al-Qurannya seperti orang yang bersedekah secara diam-diam. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Tirmidzi mengatakan ini adalah hasan sahih.
Tirmizi bertutur, maksud hadis ini, orang yang menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya lebih utama daripada orang yang menampakkannya, karena sedekah secara diam-diam lebih utama menurut ahlul ilmi daripada sedekah terang-terangan. Ia katakan, sesungguhnya maksud hal ini menurut ahlul ilmi agar orang tersebut selamat dari ujub. Karena orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi tidak dikhawatirkan tertimpa ujub sebagaimana kekhawatiran akan ujub bagi orang-orang yang melakukannya secara terang-terangan. Saya katakan, ini semua tergantung ketetapan yang dijelaskan dari awal subbab ini. Jika dengan bacaan keras ditakutkan menjadi sebab timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia tidak usah membacanya dengan keras. Jika tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia membacanya dengan keras. Adapun untuk qiraah dalam satu kelompok yang berkumpul lebih ditekankan untuk mengeraskannya, karena adanya kemungkinan manfaat yang diperoleh oleh yang lainnya. Wallahu a'lam. Kesimpulan dari subbab ini bahwa orang mengeraskan atau tidak mengeraskan sesuaikan dengan dirinya. Kalau kira-kira dia mengeraskan nanti bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka sebaiknya dipelankan. Tetapi hukum asalnya, kalau seandainya dia mau, maka boleh dikeraskan. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, misalnya kalau dikeraskan akan menimbulkan rasa semangat bagi orang yang mendengarnya, menggugah hati orang yang mendengarnya. Orang yang mendengarnya jadi kepengen belajar juga, menghilangkan rasa kantuk pada dirinya yang membaca, menambah rasa semangat membaca bagi dirinya yang membaca. Dan ini adalah masing-masing orang beda-beda. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Itu jamnya memang mati atau gimana? Lama. Dari tadi 6.15. Lambat. Mati dah. Mati sudah. Soalnya dari tadi saya patokannya ke sana. Oh, masih 6.15. Ke sini 2.23. Di sana 15 terus, enggak beda-beda. Meninggal dia. Iya, baterainya habis. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.